Panas dingin adalah tanda-tanda orang ketakutan. Di ruangan panas bisa-bisa menjadi kepanasan, di ruangan dingin sampai kedinginan yang berlebay-lebay. Nah, ini ada menggambarkan sosok orang yang kemarin dibawa ke kantor KPK tapi menggigil kedinginan. Mari simak videonya. Dan terakhir gitu kan, soal pemeriksaan. Saya kan juga pernah diperiksa KPK terkait Bupati Banjarnegara. Saya tahu bahwa AC-nya sana dingin. Maka apa yang terjadi? Dilihat foto-fotonya. Saya pakai jaket musim dingin dari Eropa, Pak. Dan saya waktu itu datang jam 10 sampai jam 8 malam. Bahkan itu CCTV-nya bisa dicek. Saya tidur 2 jam di situ. Waktu makan siang, saya karena yang lain pada makan siang, saya puasa, saya tidur di situ. Dan bisa tidur beneran. Jadi dinikmati aja gitu. Dan saya karena yakin juga tidak ada masalah karena itu saya lawyer bapaknya, anaknya urusannya sendiri dan bisa saya buktikan itu. Pertanyaannya hanya 11 juga gitu, nggak panjang-panjang. Jadi sebenarnya ya suatu hal yang biasa aja bagi saya gitu. Kalau diperiksa KPK pun juga santai-santai aja, nyaman-nyaman aja gitu. Dan harus persiapan. Saya kemarin ini Pak Hasto kalau saya melihat di TV itu pakai pakaian batik gitu. Ya udah pasti itu nanti kedinginan. Nggak melihat saya pernah diperiksa KPK sih sayangnya sih. Jadi Patra juga nggak ngajari, dia pakai jas sudah apa, mestinya kan diberitahu Pak Hasto gitu kan, nasi di dalam dingin. Emang kamu belum pernah mendampingi klienmu di KPK berkali-kali kan? Itu salahmu juga itu Pak Hasto kedinginan itu. Masih Bang Arni. Yang artinya si Harun ini kemudian masuk dalam daftar DPO. KPK itu sudah mendeteksi keberadaan yang bersangkutan di sebuah negara yang ini sedang konflik. Iya, memiliki negaranya ini nggak stabil. Mana tuh? Pakistan? Masih di Asia Tenggara juga, ya. Di Moro. Filipina ya? Filipina, betul. Okay. Jadi yang bersangkutan ini, informasi yang kita dapat, penyidik itu sempat mendeteksi bahwa si Harun Masiku itu jadi margot di sebuah masjid di Moro sana. Sudah ada lah upaya untuk komunikasi, tapi karena ini nggak bisa dilakukan lewat mekanisme formal, KPK kemudian berkoordinasi dengan Ombudsman untuk menjembatani ya proses pemulangan, dan itu ternyata nggak bisa juga. Tapi KPK meyakini yang di Moro itu adalah Harun Masiku ya? Iya. Oke, berarti sudah punya jejak-jejak nih. Nah, ini cuman kenapa ya KPK ini terkesan tarik ulur segala macam kalau punya tinggal hub ya. Tinggal hub nih. Kalau ada orang bilang Pak Hasto ditarget, wajar. Kenapa wajar? Pak Harun Masiku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang itu Januari 2020. Kalau ada yang bertanya keberadaan di mana Harun Masiku, yang harus diperiksa penyidik. Kerja betul nggak? Benar nggak cari? Itu dong. Tapi jangan panggil orang lalu menyita barang. Jadi kalau ada yang bilang biasa, kita kadang ngomong karena kita nggak diperlakukan begitu. Bukan anak, bukan keluarga. Coba bapak ibu ya pernah nggak tahu menau barangnya diambil, mau nggak? Apa itu penyitaan? Kalau kita lihat hukum acaranya, dan KPK juga harus ikut hukum acaranya, itu baca pasal 8 ayat 1 junto pasal 75 ayat 1. Apa tujuan penyitaan? Tujuan penyitaan adalah untuk pembuktian. Pertanyaannya, yang kemarin itu pembuktian apa? Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa Pak Hasto ditarget, saya yakin betul. Udah 4 tahun kok kalau pakai pasal 21. Kalau pakai pasal suap, pasal 5, pasal 13, udah disidang Pak. Malah udah bebas orangnya. Nah pertanyaannya, kenapa timbul bersamaan dengan pemanggilan Pak Hasto di Polda? Kenapa baru sekarang? Kalau orang itu buron atau lari, cuma 2 penjelasannya. Nggak bisa ditangkap atau sengaja nggak ditangkap. Ahli banyak, fasilitas banyak, alat canggih. Jadi kalau terkait buron, pelarian Harun Masiku, yang pertama harus diperiksa dan ditanya penyidik. Orangnya dalam keadaan ya kelihatan seperti kurang trauma masih ada, tapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu. Oke. Oh, tapi kemarin bilangnya trauma, tapi ke malah Barreskrim itu kenapa? Loh, justru trauma itu minta perlindungan. Buat Pak Hasto, semangat Pak, semangat. Pak Hasto harus semangat.
Pak Hasto nggak boleh takut. Pak Hasto harus berani dengan siapapun selama kita benar. Jadi nggak usah takut, apalagi panik, apalagi nangis. Jangan ya Pak ya, jangan nangis. Bapak ini sekjen partai besar, partai PDI Perjuangan, partai yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Jadi Bapak harus menjadi contoh untuk kita semua, untuk melawan yang namanya kezoliman, untuk melawan ketidakadilan Pak. Kalau Bapak berkeyakinan benar tidak terlibat dengan kasusnya Harun Masiku, lawan Pak. Lawan Pak. Ya, ini pasti gara-gara Bapak akhir-akhir ini kan ya selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi kan, makanya diperiksa. Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Pak Firly yang waktu pemilihan agak kontroversial, tapi ya sempat dibela sama partai PDI Perjuangan juga. Intinya, Bapak harus berani kasih contoh kita Pak, lawan kezoliman Pak. Semangat Pak Hasto. Harun Masiku ini Bang Rio sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang Januari 2020. Ya. Januari 2020. Januari 2020. Sekarang sudah 4 kali Idul Fitri, Idul Adha. Iya. Ini mau Idul Adha kita, mau korban. Iya. Ya, udah 4 kali. Iya. Tapi nggak tertangkap ini Harun Masiku. Iya. Maka pengalaman saya menjadi advokat, ada 2 penjelasan yang masuk akal. Iya. Kalau seorang buronan tidak ditangkap, maka 2 penjelasan itu, yang pertama memang tidak bisa ditangkap. Contohnya Rembo. Ya kan? Biasa hidup di hutan ya. Rembo sampai jilid 5. Iya. Yang mau ditangkap buronannya ya kan Kopassus, pasukan khusus. Ya kan? Hidup di hutan. Punya daya survival. Nggak bisa ditangkap Bang Rio. Full of power. Iya, Rembo. Lah kalau Harun Masiku nggak tertangkap, maka bisa saja memang sengaja nggak ditangkap. Kan selain itu juga Hasto katanya mau akan dipanggil KPK pekan depan berkaitan dengan Harun Masiku kan. Oke. Gini, kalau Harun Masiku itu saya kira ada 2 hal Bang. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam proses Harun Masiku. Setahu saya juga pihak-pihak yang dianggap terlibat itu sudah dihukum. Bahkan sudah ada yang menyelesaikan hukumannya kan, kayak mantan anggota KPU itu udah keluar itu Bang. Nah, pertanyaannya, apakah ada data baru atau bukti baru di mana bukti baru ini melibatkan orang baru yang selama ini istilahnya lepas dari proses hukum? Kalau dalam kasus Vina yang lagi viral ini sebetulnya ada Peggy-nya kan ya? Ya kan gitu kan? Iya. Yang dihukum kan 9 orang nih. Lalu ada 3 lagi. Katanya 3 lari. Tapi belakangan kemudian katanya cuma 1. Nah, jadi apakah bukti ini kemudian ada bukti baru yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada orang lagi? Kan biasa dalam kasus tuh Bang, awalnya 3 orang, lalu berkembang jadi 7 orang, berkembang jadi 15 orang. Itu loh Bang. Jadi kasus ini berkembang. Nah, mungkin saja kasus Harun Masiku ini juga berkembang. Gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya subjek utamanya nih kan pemberi suapnya ini kan namanya Harun Masiku. Iya. Nah, pertanyaan menariknya adalah Harun Masiku ini kabur, hilang sampai sekarang. Nah, kaburnya atau hilangnya ini apakah melibatkan pihak tertentu atau tidak gitu Bang, yang menjadi accomplice atau menjadi kaki tangan atau membantu pelariannya itu gitu Bang. Jadi ada 2 menurut saya ini yang bisa terjadi. Yang pertama adalah pengembangan kasus, tersangkanya bertambah. Yang kedua bisa jadi ada kaki tangan. Yang paling mudah dikatakan kalau Harun Masikunya itu ketangkap atau ketahuan ketika diruntut, larinya Harun Masiku itu melibatkan orang tertentu. Dan harus dikatakan Bang ya, belum tentu Mas Hasto nanti tersangka. Belum atau kasus ini belum tentu gitu loh. Dan saya kira kan ini baru penyebutan. Iya, kan diperiksa kan Bang, sebagai saksi kan biasa. Ditanya. Sebenarnya ya, kalau Pak Prabowo mau tengil-tengil ya, jangankan mencari 13 orang yang hilangnya sudah puluhan tahun. Cari Harun Masiku yang baru hilang aja itu kan susah. Belum tentu Mas Ganjar bisa cari itu Harun Masiku. Jangankan 13 orang ini yang sudah lama sekali hilang, nyari Harun Masiku yang baru hilang, hilang aja. Itu mungkin nggak ketemu sama siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya. Kan bisa juga loh Harun Masiku dihilangkan. Ya, bisa juga itu penghilangan paksa orang loh. Betul.
Dan siapa yang bisa menjamin? Bisa ditemukan nggak? Itu maksud saya. Tapi kan Pak Prabowo bukan tipikal striker memang, bukan tipikal yang besar dalam tradisi debat yang kadang-kadang perdebatan ini orang ahli debat, tapi ketika pelaksana juga dia bisa dikerjain nggak ya?